Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan yang enggak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh melihat penyertaan-Mu sungguh sempurna di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun dunia berubah Tuhan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walaupun dunia berubah, Kau Tuhan yang gak pernah berubah. Cinta-Mu tetap sama Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya. Saya undang saya sembah untuk pagi ini. Hidupku dalam tangan-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan.
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihatmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan dengan segenap hatimu. Melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau mendengar setiap pujian dari kami umat-Mu ini Tuhan. Tak lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa yang boleh menyempurnakan hidup kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap memberi diri kami untuk Kau tegur, untuk Kau didik Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah lidah bibir hamba-Mu ini hanya berasal dari kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus tempat kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Sekali lagi salam. Siapa yang menikmati ibadah pagi hari ini? Siapa yang merasakan bahwa kasih Allah ada tengah-tengah kita pagi hari ini? Kita lambaikan tangan kita. Kita beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa ada di tempat ini. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti tema bulan ini yaitu tentang kasih. Pagi hari ini saya beri judul renungan kita adalah kasih yang memulihkan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-15. Sebenarnya satu perikop Saudara, mulai ayat yang ke-11, tapi kita baca ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-24. Saya rindu kita membaca bersama-sama. Nanti yang cowok-cowok, yang bapak-bapak, yang keren-keren ini membaca ayat yang genap. Dan nanti yang ibu-ibu yang cantik-cantik, setiap wanita yang ada tempat ini, kita membaca ayat yang ganjil. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Dipersilahkan yang cowok-cowok boleh
Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca tentang perikop ini, tentang perumpamaan anak yang hilang, kebanyakan orang merenungkan dari sisi anak bungsu yang telah berdosa, yang telah bersalah gitu ya. Tapi pagi hari ini kita akan merenungkan dari versi yang lain, yaitu tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Kalau ketika saya merenungkan hal ini, saudaraku yang kasih, saya itu sampai meneteskan air mata. Adakah kasih seperti yang dalam perumpamaan ini? Memang kasih Allah itu tidak ada duanya, hanya kasih Bapa, kasih yang kekal, kasih yang mengasihi tanpa batas, kasih yang mengasihi tanpa syarat, kasih yang mengasihi tanpa menuntut balas, dan kasih yang mau mengampuni. Terlebih pagi hari ini seperti yang akan kita renungkan, yaitu kasih yang mau memulihkan setiap pribadi yang mau datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, untuk itu kita akan belajar dari perikop ini, dari yang telah kita baca. Ada 3 hal yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama yaitu kasih Allah memulihkan hubungan yang terputus. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ternyata kasih yang memulihkan. Apa yang dipulihkan? Memulihkan hubungan yang sudah terputus. Kalau saya ingin, untuk kita lebih lanjut ya, saya ingin menceritakan kisah lengkapnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah mulai ayat 11 sampai yang terakhir. Saya akan menceritakan kisahnya bahwa ada seorang yang mempunyai 2 anak. Anak yang bungsu itu meminta ayahnya warisan dan dia berfoya-foya menghabiskan semua warisan itu, dan dia meninggalkan bapaknya itu pergi jauh menghabiskan semuanya itu. Ketika uangnya sudah habis, anak itu kembali teringat kepada bapaknya, dan dia ingin kembali kepada bapaknya. Dia nyatakan bahwa aku ini tidak layak disebut anak bapak, aku telah berdosa kepada bapak, tapi aku mau datang kepada bapak dengan tujuan ingin menjadi orang upahan daripada bapaknya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca ayat yang ke-20 bahwa ayahnya ketika ia masih jauh, yang dimaksud ini adalah anak bungsu itu ketika dia datang kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya itu sudah melihatnya. Ini membuktikan saudara bahwa ayahnya ini ternyata selama ini tuh masih menantikan anak itu kembali, masih menginginkan anak itu kembali datang ke rumah, masih mengharapkan anak itu datang ke rumah. Sehingga ketika anaknya masih jauh sudah bisa melihatnya. Karena apa? Karena ayah ini memang menanti anak ini datang kembali ke rumah. Saudaraku, saya bisa membayangkan ya, bapak-bapak atau yang di sini banyak yang anak-anaknya jauh. Pak Yahya ya, yang Jonathan yang masih dalam masa-masa pendidikan tapi sudah pergi sekolah gitu ya. Tapi saya rasa setega-teganya Bapak masih enggak tega ya Pak Yahya ya. Apalagi ketika ingat ada makanannya itu kesukaan Jonathan. Saya yakin Pak Yahya ini hatinya langsung tersentuh gitu ya. Bagaimana dengan anakku, apakah dia sudah makan atau bagaimana. Saya yakin itu.
Ternyata tidak ada bapa yang sungguh-sungguh melepas kasih itu kepada anak, melepaskan hubungan itu dengan anaknya. Tapi bapa ini masih mengharapkan anak itu, dan bagaimanapun dia tetap menganggap bahwa dia itu anaknya. Ini kasih bapa yang di dalam perumpamaan ini, dia menceritakan bahwa ayahnya ini masih melihat dari jauh, sudah melihat, sudah tahu bahwa anaknya itu akan datang kepada dia. Ternyata dia itu masih mengharapkan, dia itu masih menanti anak itu untuk pulang kembali. Dan dikatakan yang selanjutnya saudara, apa yang dilakukan oleh Bapa? Dikatakan bahwa ayahnya itu berlari. Ayahnya itu berlari. Tidak hanya melihat anaknya itu datang, ya wis lah, sakarep-karepe mau pulang ya cek, gak pulang ya gak apa-apa, enggak. Tapi dia memiliki inisiatif melepaskan kasih kepada anaknya dan memulihkan hubungan itu. Melepaskan kasih. Dia berinisiatif terlebih dulu untuk menyambut anak itu dengan kasihnya. Dia menyambut anak itu dengan kasihnya, memiliki inisiatif dan merendahkan diri. Saudaraku, dalam masa itu adat istiadat dalam masa itu, di waktu ada perumpamaan ini ya. Itu kalau seorang bapak itu berlari kepada anaknya, itu bapak itu sudah merendahkan diri, itu sudah perbuatan yang memalukan gitu loh saudara. Sehingga itu dikatakan dalam merendahkan diri, dia melepaskan egonya, dia melepaskan keakuannya, dia hanya satu, ingin berlari memeluk anak itu, ingin berlari menemui anak itu, ingin berlari bersama-sama dengan anak itu. Ternyata Allah loh yang lebih dulu memiliki inisiatif juga di dalam kehidupan kita, yang lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Betul ya saudara? Firman Tuhan mengatakan bukan engkau yang memilih Allah, tetapi Allah yang telah memilih saya dan saudara. Kasih itu dilepaskan oleh Tuhan, itu hanya inisiatif daripada Tuhan kepada saya dan saudara. Bukankah itu kasih yang besar? Bukankah itu kasih yang luar biasa? Bukankah itu kasih yang kekal? Kasih yang sungguh-sungguh diberikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ayah itu berlari, memiliki inisiatif, bukan menunggu anaknya datang, Bapa, aku pulang kepadamu, enggak. Tapi dia melepaskan kasih itu untuk menjemput anak itu, untuk bersama-sama dengan anak itu. Dilanjutkan ayat selanjutnya, apa yang dilakukan? Bapa itu merangkul, merangkul anak itu. Tidak hanya dia datang berlari terus melihat anakku baik-baik saja apa enggak. Enggak. Dia merangkul anak itu, memeluk dia. Bukankah itu satu gambaran bahwa kasih Allah itu menyambung hubungan yang telah terputus. Menyambung jarak yang telah terputus. Bukankah selama ini anaknya sudah pergi jauh meninggalkan Bapa, enggak tahu dia kemana dengan kesukaannya sendiri. Dia sudah memutuskan hubungan dengan Bapa. Dia sudah tidak ada hubungan dengan Bapa. Saudaraku, mungkin kalau saat ini, karena ini zaman modern ya, kita bisa kalau kangen sama anak kita masih bisa calling, bisa video call, bisa melihat. Tapi saya rasa masih lebih puas kalau kita itu bertemu gitu ya, makan semeja bersama kayak gitu akan lebih menyenangkan. Kalau waktu itu saya yakin tidak ada itu. Makanya ketika anak itu datang, apa yang dilakukan Bapa? Dia merangkul anak itu. Ini membuktikan, ini menunjukkan, yaitu menyambung jarak yang telah putus. Karena anaknya telah jauh pergi meninggalkan ayahnya. Tidak hanya sekedar itu saudara. Tidak hanya dia berlari mendapatkan anak itu. Tidak hanya sekedar dia memeluk anak itu. Yang dilakukan apalagi. Dan Bapa mencium dia. Bapa mencium anak itu dan itu membuktikan satu keadaan, usaha untuk memulihkan hubungan yang telah rusak, yang telah retak, hubungan yang telah terputus, hubungan yang sudah tidak bersambung lagi. Itu membuktikan ketika Bapak itu mencium, itu melepaskan semuanya bahwa itu membuktikan hubungan yang telah terputus itu boleh kembali ada. Saudaraku yang kekasih, itulah gambaran kasih Bapa di dalam kehidupan kita.
kasih yang mau menyambut kita, kasih yang mau menerima kita apa adanya. Bapa tidak melihat seberapa kegagalan kita, Bapa tidak menunggu seberapa kita datang kepada Dia, tetapi Bapa berinisiatif mengasihi kita semua, berinisiatif melepaskan kasih itu bagi saya dan saudara. Dan Bapa merangkul, Bapa mencium, memulihkan hubungan yang telah terputus. Saudaraku, pagi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada yang saat ini memiliki hubungan yang retak mungkin. Suami istri ada memiliki hubungan yang retak, atau anak dengan bapak, dengan orang tua memiliki hubungan yang kurang harmonis. Bila kita meraih kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita, kita mengambil kasih itu di dalam hati kita, dan kita mau berinisiatif melakukan lebih dulu, melepas kasih itu untuk saudara kita, untuk suami kita mungkin, untuk istri kita mungkin, untuk anak-anak kita. Kita mengambil inisiatif, kita mau datang kepada Dia, kita mau mengampuni Dia, kita mau memaafkan Dia. Dan biarlah itu dengan kasih yang Bapa berikan itu, dengan kasih Allah, kita kembali Allah itu memulihkan hubungan yang telah terputus, hubungan yang telah retak, hubungan yang telah tidak harmonis itu. Kita datang, kita bawa dengan kasih Allah, dan Allah yang akan memulihkan hubungan yang terputus itu. Biarlah kita mau meneladani kasih Allah ini di dalam kehidupan kita. Kita mau mengambil bagian itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan telah memberikan contoh, kalau Tuhan telah memberikan teladan, mari kita mau mengikuti teladan daripada Tuhan itu. Kita mau mengambil bagian daripada itu. Dan kita akan memiliki kasih yang daripada Allah. Dan kasih Allah itu yang akan memulihkan hubungan yang terputus. Yang kedua, saudaraku, bagian yang kedua yang akan kita renungkan, yaitu kasih Allah memulihkan identitas dan martabat. Ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kasih Allah memulihkan identitas dan martabat. Saudaraku yang kekasih, kita tahu apa yang direncanakan oleh anak sulung ini anak bungsu ini ketika kembali ke rumah. Tujuannya apa? Dia itu hanya mau menjadi pegawai, orang upahan daripada bapaknya, mau menjadi budak di dalam rumah itu. Tetapi apa yang terjadi? Bapak sekali lagi tidak pernah melihat dia itu sebagai hamba, dia tidak mau melihat dia itu sebagai orang upahan, tapi Bapak tetap melihat bahwa dia itu adalah anaknya. Sehingga ketika anak itu datang, ayah selain dia sudah merangkul, sudah memulihkan hubungan yang terputus, sekarang Bapak ini ingin memulihkan identitas dan martabat. Ayat 22 dikatakan bahwa lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah itu bukanlah gambaran daripada satu kehormatan. Kehormatannya dikembalikan gitu. Identitas sebagai anak itu dikembalikan, saudara. Saudaraku, ada satu filosofi Jawa yang mengatakan bahwa ajine rogo soko busono. Artinya apa? Harga diri, harga badan ini, yaitu orang menilai itu dari pakaian yang kita pakai. Nah, dengan kita kalau datang mungkin ya ke Solo gitu, kita mau ke keraton itu, ada aturan-aturan tertentu yang dikenakan kepada kita untuk kita kalau kita masuk, kita harus pakai baju yang sopan, kita harus pakai sepatu, kenapa sih itu diberikan? Supaya itu tujuannya untuk menghormati gitu loh, menghormati suatu penghormatan gitu ya, suatu penghormatan. Nah, begitu juga dengan jubah terbaik yang diberikan oleh Bapa kepada anaknya. Itu gambaran satu kehormatan yang dikembalikan kepada Bapa itu kepada anaknya. Dia tidak lagi dianggap pegawai, dia tidak lagi dianggap budak, tetapi dia dikembalikan statusnya itu menjadi anak. Makanya dia diberikan jubah yang terbaik. Saya yakin Bapak ini memang tidak memberikan jubah itu kepada semua pegawainya, tapi hanya kepada anaknya dia memberikan jubah yang terbaik.
Itulah bukti kasih Bapa kepada anaknya. Dia memulihkan identitas, dia memulihkan martabat, dia memberikan baju yang terbaik, dikembalikan kehormatannya, dikembalikan statusnya sebagai anak. Dan tidak hanya itu saudara, dilanjutkan. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Bukankah cincin ini melambangkan satu kepercayaan? Cincin ini melambangkan satu otoritas yang diberikan Bapa kepada anaknya. Saya jadi ingat cerita tentang Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir. Dia diberi cincin oleh Raja Mesir dan dengan cincin itu Yusuf bisa memiliki kuasa sama seperti Raja Mesir. Dia bisa melakukan dengan apa saja yang dia bisa kerjakan dan itu pun kuasanya sama seperti Raja Mesir. Cincin ini melambangkan pemberian kuasa, pemberian kepercayaan kembali kepada anak itu, memberikan kepercayaan kembali kepada ini itu untuk sebagai anak di dalam rumah dan memiliki kuasa yang sama seperti bapaknya di dalam rumah itu. Ini pun juga gambaran kasih yang besar di dalam kehidupan kita, saudara. Dia tidak melihat seberapa kegagalan kita, tapi tetap Allah ingin memulihkan identitas di dalam kehidupan kita. Dan dilanjutkan, dia diberikan sepatu pada kakinya. Pada waktu itu kalau seorang budak tidak memakai alas kaki di dalam rumah itu. Tetapi kalau anak dia memakai alas kaki. Sepatu ini pun juga gambaran dari pemulihan martabat daripada anak itu. Dia sama sekali tidak seperti budak, tetapi dia kembali martabatnya sebagai anak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata Allah itu tidak melihat kita dari seberapa kegagalan kita. Kalau dunia melihat, dunia melabeli kita, dunia mengidentifikasi kita dari segala kegagalan kita, dari segala kekurangan kita, dari segala kesalahan kita, dan seolah kesalahan itu tidak bisa kita perbaiki. Tapi beda dengan Allah, dia mengidentifikasi kita dengan kasih-Nya. Dia meneguhkan kita dengan kasih-Nya, sehingga dia memulihkan kehidupan kita, memulihkan identitas kita, memulihkan martabat kita. Tepat seperti yang saya katakan tadi saudara, ketika saya merenungkan ini, sungguh saya bisa merasakan bahwa kasih Allah itu yang luar biasa, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu kasih yang besar, kasih yang luar biasa, kasih yang tiada duanya. Dia mau melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia mau memberikan melebihi apa yang kita pikirkan. Kasih yang senantiasa mau memulihkan identitas dan martabat kita. Kalau kita boleh merenung saudara, siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Siapakah diri kita mungkin sebelum kita mengenal daripada Tuhan? Tapi hari ini kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan karena kasih Allah yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, yang telah memulihkan identitas kita. Kalau dulu kita menjadi budak dosa, sekarang kita menjadi orang-orang yang merdeka karena dengan kita percaya kepada Allah. Dia yang rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia yang rela menanggung segala dosa kita. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita lebih dari apapun. Dia rela memulihkan identitas kita. Kita dulu mungkin orang yang berdosa dan sekarang ketika kita percaya Tuhan pulihkan itu dan kita disebut menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Yang ketiga saudaraku yang kekasih, bahwa kasih Allah memulihkan masa depan dan memberi sukacita. Ayat ke-23 dan 24. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Saudaraku yang kekasih, tidak hanya sampai Allah memulihkan identitas dan martabat, tapi Allah
juga memulihkan masa depan mereka. Sebelum itu, Bapak ini mengambil lembu tambun untuk disembelih. Dalam masa itu saudara, lembu tambun itu bukan setiap kali langsung disembelih, sering disembelih, enggak. Itu disembelih hanya pada masa-masa tertentu. Dan ini diberikan kepada anak bungsu itu. Kalau kita merenungkan, apa yang telah diperbuat oleh anak bungsu? Dia telah mengambil warisan. Dengan mengambil warisan dan bukti ayahnya itu masih hidup, itu pun sebenarnya itu sudah hal yang tidak layak untuk dilakukan. Karena dengan mengambil warisan itu menganggap bapaknya itu telah tiada gitu. Bapaknya telah mati, makanya dia meminta warisan. Dia pergi jauh meninggalkan bapaknya, dia bersuka cita semaunya sendiri. Dan dia kembali kepada bapaknya dalam kondisi dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak? Dia menyuruh pegawainya untuk menyembelih lembu tambun. Bukankah itu merupakan pemberian yang terbaik dari Bapak kepada anaknya? Itu merupakan pemberian yang terbaik yang diberikan Bapak kepada anaknya. Saya percaya banyak saudara yang ada tempat ini juga telah banyak mengalami pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Apa yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan. Apa yang tidak kita lihat Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin kita impikan itu tapi Tuhan menyediakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapa itu selalu memberi yang terbaik. Selalu memberi pemberian yang terbaik. Tidak yang ecek-ecek, tidak yang murahan. Bapa selalu memberi yang terbaik. Dibuktikan dengan apa saudara kasih Bapak? Dia rela mati di kayu salib menanggung dosa dan saudara. Dia rela dicaci, dia rela direndahkan, dia rela disiksa untuk saya dan saudara. Untuk menanggung dosa saya dan saudara. Bapa selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya boleh merenungkan kehidupan saya bisa melihat karya Allah yang luar biasa yang Tuhan terus berikan dan yang terbaik itu yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Kalau saya boleh flashback berapa puluh tahun yang lalu, saya kembali datang kepada Tuhan, saya sujud kepada Tuhan dan pemulihan-pemulihan yang Tuhan kerjakan itu bukan pemulihan-pemulihan yang biasa saudara, pemulihan yang terus berlanjut, kasih yang terus bertindak di dalam kehidupan saya dan itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Dan ini pun saya percaya, kasih Allah yang bertindak, yang terus-menerus dilakukan di dalam kehidupan saya dan saudara, itu pun juga akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan selalu memberi pemberian yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dilanjutkan saudara, dikatakan bahwa anakku yang mati hidup kembali. Sesuatu yang mati itu pasti tidak ada harapan, selesai saudara. Mungkin ada orang yang dulunya memiliki power, memiliki kuasa, memiliki kedudukan. Ketika orang itu mati, sudah selesailah semuanya itu. Habislah semua kedudukannya, habislah semua apa yang power yang dia miliki. Sesuatu yang mati sudah tidak ada harapan. Tapi di sini dikatakan, Bapa ini bersuka cita karena dia tahu anakku yang mati hidup kembali. Dipulihkan harapannya, masa depannya dipulihkan. Gitu loh saudara. Dengan kehidupan ini ada masa depan. Orang hidup mesti ada sesuatu yang akan dilakukan. Beda dengan orang mati, selesai tidak ada bisa melakukan apa-apa. Masa depannya dipulihkan. Dimulai dari kasih Bapa, kasih yang memulihkan itu. Anakku yang mati hidup kembali. Pemulihan akan masa depan dan memiliki harapan. Saudaraku yang ingin saya sampaikan dari hal ini, mungkin yang muda-muda ini, jangan pernah kita itu meninggalkan Tuhan saudara. Khususnya yang muda-muda mungkin gampang dengan mungkin Tuhan bisa digantikan dengan kedudukan, Tuhan bisa digantikan dengan hobi, Tuhan bisa digantikan dengan yang lain. Tapi pesan firman Tuhan pagi hari ini,
Jangan pernah kita itu meninggalkan Tuhan. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memulihkan masa depan kita. Tuhan yang memegang kunci hari esok itu. Tuhan yang akan menyediakan masa depan yang terbaik. Dan Tuhan adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Anakku yang mati telah hidup kembali. Kembali memiliki pengharapan. Kembali memiliki harapan di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan kasih Tuhan itu seperti mentari yang setiap pagi bersinar. Dan di situ juga kita bisa memiliki harapan yang terus menerus di dalam Tuhan. Dan tidak berakhir sampai di situ. Dikatakan bahwa mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita. Marilah kita bersuka cita dan bersukaria. Nah, Tuhan ketika Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan ketika melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, pasti endingnya adalah sukacita. Amin. Endingnya pasti sukacita di dalam Tuhan itu saudara. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun jalan yang sulit yang kita hadapi ketika kita itu bersama dengan Bapa, endingnya adalah sukacita. Tepat seperti cerita firman Tuhan pagi hari ini. Bahwa Tuhan tidak hanya memulihkan identitas, tidak hanya memulihkan hubungan yang telah rusak, tapi Tuhan juga yang terakhir boleh memberikan sukacita. Saudaraku yang kekasih, biarlah dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh mengerti, kita boleh melihat, kita boleh merasakan betapa kasih Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih yang selalu menanti kita, kasih yang selalu menginginkan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita masih jarang-jarang datang kepada Tuhan. Tapi bila pagi hari ini kita mau lebih intens, kita mau lebih sering datang kepada Tuhan. Kita mau bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Bapa membuka hati untuk merangkul kita, untuk memeluk kita, untuk menguatkan saya dan saudara. Dan Bapa yang sama, Dia juga akan memulihkan identitas kita. Tuhan tidak melihat seberapa kita melakukan kesalahan, seberapa banyak kita melakukan dosa. Tapi ketika kita mau bertobat, kita kembali kepada Bapa, Tuhan tidak melihat itu. Dia melihat kesungguhan hati kita di dalam kita mengiring pada Tuhan. Kita mau, kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita juga mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin dalam pelayanan kita lebih sungguh-sungguh dalam kita melayani. Dalam kita sebagai kepala keluarga, kita sungguh-sungguh mengasihi dalam keluarga kita. Dalam kita menjadi ibu rumah tangga, kita pun menjalani profesi kita menjadi ibu rumah tangga dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Dan kita juga sebagai anak-anak, biarlah kita mau juga datang kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Bapa. Saudaraku yang kekasih, dan biarlah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, sukacita di dalam kehidupan saya dan saudara, itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita senantiasa, orang-orang yang dekat bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, bila firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama tetap di dalam kehidupan kita, mengiringi kehidupan kita, dan kita mau menikmati kasih Allah, memiliki kasih Allah itu di dalam kehidupan kita senantiasa.